Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik Bapak Ibu serta sahabat-sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia-Nya kepada kita, sebuah karunia yang tak ternilai harganya, yaitu karunia berupa dikumpulkannya kita di majelis ilmu. Sebuah majelis yang duduknya saja ini bisa menjadi jalan diampunkannya dosa-dosa kita. Apalagi kebaikan-kebaikan lain yang Allah dan Rasul-Nya sampaikan. Tidaklah seseorang menempuh jalan menuntut ilmu melainkan Allah akan permudah jalannya menuju surga, baik surga di dunia berupa ketenangan hati ataupun surga yang sesungguhnya nanti. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini seperti yang Kang Dodoi sampaikan bahwa kita berencana hari Selasa ini di Masjid At-Tarbiyah. Namun qadarullah kita kembali ke Masjid Awal. Ini doa teman-teman yang SMA ini. Kemarin waktu minggu lalu ada Kang Dodoi, ketika pulang kita salaman. Kemudian saya bilang, ini pemuda rajin-rajin, mohon Ustaz salah sahungkul. Dan alhamdulillah salasa dikabulkan di dia deui. Matak aya tuh alhamdulillah. Doa rajin. Parolos keneh buta can seueur dosa. Matak ibu bapak eleh kawon doana. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masuk ke bagian yang kelima, the power of iman, ya, bahwa iman ini tidak main-main, Bapak Ibu sekalian. Iman ini memberikan kekuatan. Sebagaimana halnya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, ya, sampai iman kepada hari akhir pun ini akan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman. Kita mulai saja, Bapak Ibu sekalian, pelan-pelan. Iman kepada hari akhir adalah percaya dengan yakin bahwa seluruh alam semesta dan isinya suatu saat nanti akan mengalami kehancuran, dan setelah kehidupan dunia akan ada kehidupan kekal abadi. Jadi yang paling utama ya dari iman kepada hari akhir ini adalah meyakini bahwa kehidupan dunia ini akan hancur, dan setelah hancurnya kehidupan dunia maka seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir akan kembali dibangkitkan untuk memulai kehidupan di akhirat nanti. Jadi kurang lebih kalau kita pangkas maknanya, iman kepada hari akhir itu adalah meyakini akan adanya akhirat, begitu. Bahwa dunia tempat tinggal kita ini akan berakhir dan akhirat benar-benar akan datang. Perdalam Bapak Ibu sekalian, hari kiamat itu terjadinya pasti. Kalimatnya dirubah sedikit. Hari kiamat itu terjadinya pasti. Al-waqi'ah idza waqa'atil waqi'ah. Apabila hari kiamat itu terjadi, maka itu tidak bisa kita dustakan. Jadi hari kiamat itu terjadinya pasti. Atau kalimat lain pasti terjadi. Pada waktu itu langit akan pecah, gunung-gunung akan berterbangan, bumi dan seisinya akan hancur lebur. Sebelum itu banyak peristiwa-peristiwa besar akan terjadi sebagai tanda hampir tiba waktunya. Jadi hari kiamat ini dijelaskan tidak datang tiba-tiba, Bapak Ibu sekalian, tapi datang dengan tanda-tanda yang pasti. Kemerosotan umat Islam, para ulama berkurang, ujian berat yang menggugat iman, kemunkaran leluasa di tengah-tengah masyarakat, keruntuhan moral, gempa bumi demi gempa bumi itu terjadi,
peperangan demi peperangan itu terjadi. Dan jika semua itu terjadi, itu menunjukkan bahwa tanda-tanda hari kiamat itu sudah semakin dekat. Contoh saja Bapak Ibu sekalian. Dulu kita belajar sejarah, perang dunia itu ada perang dunia pertama, ada perang dunia kedua. Setelah itu terjadilah kedamaian, betul tidak Bapak Ibu sekalian, di dunia ini. Raraosan masih gana moal aya perang deui. Tapi ternyata sekarang bermunculan perang-perang lagi, perang-perang seperti perang di zaman dulu begitu ya. Saling serang begitu dan lain sebagainya. Kemudian para ulama berperang. Ujian-ujian berat yang menggugat iman datang silih berganti kepada kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita renungkan dulu ayat Allah berikut ini. Apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, mengapa bumi bisa menjadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Artinya kehancuran bumi ini terjadi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya mereka diperlihatkan begitu pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya Allah akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Baik, kita perdalam sedikit Bapak Ibu sekalian ya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam. Ini narasinya sering saya sampaikan begini. Ketika setelah terjadi hari kehancuran, hari kiamat, maka setiap manusia akan dibangkitkan dari kematiannya. Maka saat mereka dibangkitkan dari kuburnya, banyak sekali di antara mereka yang bangkit dalam keadaan beragam. Ada yang bangkit dalam keadaan wajahnya berseri, ada yang bangkit dalam keadaan wajahnya muram. Bahkan tidak sedikit Bapak Ibu sekalian diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, banyak orang yang bangkit dalam keadaan wajahnya pucat pasi, ketakutan, bergetar. Seraya di antara mereka berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Orang-orang saat itu dalam keadaan wajahnya ketakutan, tubuhnya bergetar, berkata kepada Allah, duhai Allah, celakanya kami ya Allah. Sayang dulu ketika di dunia kami tidak beramal soleh. Maka kalau kita perdalam, saat itu akan ada banyak orang yang menangisi kehidupannya. Akan ada seorang istri yang menangis di hadapan Allah, kemudian menyesali kebersamaan dengan suaminya. Duhai Allah, sayang dahulu ketika Engkau beri hamba suami, hamba tidak memuliakan suami hamba. Akan ada banyak laki-laki yang menangis di hadapan Allah seraya berkata, duhai Allah, celakanya kami. Sayang dulu ketika kami Engkau beri istri, kami Engkau beri anak, kami tidak mendidik dan membahagiakan mereka. Akan ada orang tua yang menangisi ya, cara mendidik anak-anaknya. Akan ada anak yang menangisi dengan sikap kepada orang tuanya. Bahkan tangisan itu bukan hanya soal hubungan. Akan ada banyak orang yang memiliki rumah kemudian menangisi rumahnya. Akan ada orang yang menangisi kendaraannya. Akan ada orang yang menangisi hartanya. Kenapa? Karena di hari kebangkitan itu diperlihatkanlah pertanggungjawaban yang sempurna. Pertanggungjawaban yang seperti apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan akan diperlihatkan pahalanya. Sekecil apapun keburukan akan diperlihatkan pahalanya. Ustaz Rahmat Puryodo dahulu pernah mengutip ada seorang ulama yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sekecil apapun itu adalah waktu yang Allah berikan. Beliau menerjemahkan begini, 1 detik engkau berbuat baik, maka 1 detik itu pula akan menjadi saksi atas kebaikanmu. Dan 1 detik engkau berbuat jahat, maka 1 detik itu pula akan menjadi saksi atas perbuatan burukmu. Ini dikaitkan dengan perkataan ya, ulama besar begitu yang mengatakan bahwa sesungguhnya kita itu adalah gugusan waktu. Kita itu kumpulan hari-hari. Iya.
ibu, bapak yang telah mengalami berbagai episode dalam kehidupannya, sudah melewati masa anak-anaknya, sudah melewati masa remajanya, sudah melewati masa dewasa awalnya, sudah melewati masa dewasanya, sudah melewati masa berkeluarganya, dan hari ini sudah menjadi orang tua, artinya memiliki keturunan yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu sekalian, maka setiap fase itu akan bersaksi secara sempurna di hadapan Allah. Anak-anaknya seperti apa masa kanak-kanaknya, seperti apa masa remajanya, seperti apa masa dewasanya. Ini berkaitan dengan sebuah hadis, tidak akan bergeser kaki anak Adam sebelum ditanya 4 perkara. 2 diantaranya adalah digunakan apa umurnya dan digunakan apa masa mudanya. Maka takutlah kepada Allah. Iman kepada hari akhir ini adalah sebuah hal yang akan menghantarkan kita pada proses meningkatnya kecerdasan spiritual kita. Kenapa? Karena kita meyakini hidup adalah pertanggungjawaban. Kalau kita sederhanakan begini, kapan waktu pertanggungjawaban itu datang kepada kita? Setelah selesai datangnya hari kiamat, dan datangnya hari kiamat itu pasti. Benarkan posisi duduknya, tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan perlahan. Kita ingatkan kembali hati dan pikiran kita tentang hari kehancuran tersebut. Ketika air laut Allah tumpahkan, ketika bumi Allah goncangkan segoncang-goncangnya, ketika benda-benda langit Allah turunkan, maka bumi ini benar-benar akan hancur. Sekali lagi, dan yang terpenting dari iman kepada hari akhir ini adalah keimanan kepada hari akhir ini akan menghantarkan kita, ya, pada pemahaman bahwa setelah kiamat ini terjadi, maka akan terjadi hari pertanggungjawaban bagi kita semuanya. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan, ya, lihat, Nabi SAW datang kepada kami sedangkan kami tengah berbincang-bincang. Lalu beliau bertanya, apa yang kalian bicarakan? Mereka menjawab, kami sedang membicarakan kiamat. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi hingga kalian melihat 10 tanda sebelumnya. Kemudian beliau menyebutkan asap, dajjal, binatang, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa bin Maryam, Ya'juj dan Ma'juj, dan 3 penenggelaman ke dalam bumi. Kemudian yang berikutnya adalah adanya api yang keluar dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Sebagian para asatidz menjelaskan bahwa nanti menjelang datangnya hari kiamat, menjelang betul-betul datangnya hari kehancuran, ini akan ditiupkan angin dari Yaman sehingga membuat orang-orang yang soleh itu meninggal seluruhnya. Orang-orang yang telah menghadapi ujian yang berat sebelum datangnya kiamat itu apa? Fitnah Dajjal. Jadi nanti sebelum ditiupkan angin dari Yaman itu kan akan diseleksi dulu. Dajjal akan datang ke setiap rumah orang yang mengaku beriman, kemudian menguji keimanan mereka. Yang lolos, ya, maka dia akan dimasukkan ke nerakanya Dajjal. Nah, di neraka Dajjal ini nanti akan, setelah Dajjal dihancurkan, akan ditiupkan angin dari Yaman, kemudian meninggallah orang-orang yang saleh. Jadi menurut kisah tersebut nanti orang-orang yang soleh-solehah itu tidak akan meninggal dengan hari kiamat, dengan kehancuran hari kiamat. Nah, yang mengalami kehancuran hari kiamat itu adalah orang-orang yang tidak lolos ujiannya. Nah, saya tidak ingin membahas itu lebih jauh, ya. Saya tidak ingin membahas itu lebih jauh, tapi saya ingin mendekatkan kejadiannya. Iya. Dulu ketika saya mendengar kalimat itu, saya sedikit ragu, begitu ya. Bagaimana bisa ditiupkannya angin dari Yaman kemudian membuat orang-orang yang beriman ini meninggal dunia. Jadi ada proses meninggal yang serempak, begitu ya. Ini kan sedikit tanda kutip tidak masuk di akal, begitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat pandemi, ini bukan kiamat. COVID-19, begitu ya.
maka yang lagi berjalan tiba-tiba meninggal begitu. Kemudian di Italia di mana yang sampai tidak dikubur disimpan kayak sampah begitu ya, di pinggir jalan begitu bergelepakan. Subhanallah. Ada banyak tanda hari kiamat yang dulu tidak masuk akal, tapi di hari ini dibuktikan begitu ya oleh Allah dengan ciri-ciri yang bukan merupakan ciri hari kiamat. Pandemi itu kan bukan merupakan ciri hari kiamat, tapi prosesnya itu menjelaskan bahwa hari kiamat itu betul-betul bisa dan pasti akan terjadi kepada kita. Ya, lihat Quran surat Al-Mu'min ayat 59. Sesungguhnya hari kiamat ini pasti akan datang dan tidak ada keraguan tentangnya. Akan tetapi kebanyakan manusia tiada beriman. Ya. Mereka acuh-acuh saja dengan datangnya hari kiamat. Bahkan perhatikan dalam hadis riwayat mutafakun alaih, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, neraka jahannam. Kemudian yang kedua dari azab kubur, dan yang ketiga dari fitnah kehidupan dan kematian, dan yang keempat dari fitnah dajjal. Kita harus berlindung. Salah satu hikmah dari iman kepada hari akhir itu, kita harus berlindung kepada Allah dari 4 hal. Yang pertama berlindung dari jahannam, neraka yang paling mengerikan begitu ya. Yang kedua azab kubur. Di azab kubur itu bukan sesuatu yang sederhana Bapak Ibu sekalian ya. Kita menunggu hisab dengan waktu yang sangat lama, ditemani oleh amal-amal kita. Jika amal kita amal baik, maka itu akan berbentuk makhluk yang menyenangkan menemani kita di alam kubur. Tapi jika ya amal-amal kita buruk, akhlak kita buruk, maka akhlak kita itu akan berbentuk makhluk yang tidak menyenangkan. Yang menurut para asatid begini, kalau kita melihatnya, maka mata kita lebih baik menutup daripada melihatnya. Saking seramnya makhluk yang berasal dari amal buruk kita itu. Kalau kita mendengar suaranya, lebih baik kita menutup telinga, saking menggetarkan suaranya. Bapak Ibu pernah mendengar suara yang menyeramkan? Mau mencoba Bapak Ibu dengar suara yang menyeramkan? Iya. Bahkan kalau kita menghirup baunya, itu lebih baik tidak bernapas daripada kita menghirup bau, saking bau busuknya begitu. Dan kita ditemani makhluk itu begitu lama ya. Tidak pernah tahu sampai apa, sampai datangnya hari kiamat begitu. Kemudian yang berikutnya kita harus berlindung kepada Allah dari fitnah kehidupan dan kematian. Iya. Fitnah kehidupan Bapak Ibu sekalian ya. Hari ini kalau Bapak Ibu ada yang ngintip, saya kan jarang nulis status ya. Tapi tadi pagi entah kenapa saya ingin menulis status. Ini tentang aktivitas kata saya. Iya. Saking sibuknya kita dengan aktivitas kita, dengan kehidupan kita. Ibu yang jadi gurunya, ibu yang jadi orang tuanya, ibu yang jadi pedagangnya, pokoknya dengan berbagai aktivitas kita. Bapak Ibu dengan berbagai aktivitasnya, sampai-sampai kita lupa untuk menikmati bahwa aktivitas itu bagian dari karunia Allah. Ini contoh sederhana Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sampai hari ini masih bisa bernafas, dan itu adalah salah satu aktivitas harian kita, napas. Tapi karena seringnya kita bernapas, kita sampai lupa untuk mengakui bahwa nafas itu bagian dari nikmat Allah. Dan jarang di antara kita yang nafas, alhamdulillah masih bisa nafas. Kan enggak ya, nafas ngicu. Kita lupa bahwa ngedip itu bagian dari nikmat Allah yang harus kita syukuri. Berinteraksi dengan suami yang masih punya suami, berinteraksi dengan istri yang masih punya istri, berinteraksi dengan anak-anak. Itu aktivitas keseharian. Saking sibuknya kita dengan aktivitas keseharian, sampai kita lupa untuk merasakan bahwa semua yang kita jalani itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Bapak Ibu ingin merasakan nikmat itu begitu besar, coba kalau itu hilang. Misalkan tiba-tiba bangun tidur, Bapak Ibu menemukan suaminya telah tiada. Ibu menemukan suaminya telah tiada. Bapak menemukan istrinya telah tiada. Maka saat itu Bapak Ibu akan merasakan betapa berarti pasangan hidup kita. Atau apa yang terjadi kalau bangun tidur Bapak Ibu tiba-tiba keluarganya tidak ada. Bapak Ibu menemukan dirinya sudah sepuh dan sendiri di rumah Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu akan merasa betapa berharganya adanya keluarga, meskipun kadang menjengkelkan, kadang melelahkan dan lain sebagainya. Sama Bapak Ibu sekalian dengan apa yang ada pada diri kita. Apa yang akan Bapak Ibu rasakan kalau Bapak Ibu bangun tiba-tiba matanya nggak bisa berkedip?
Atau Bapak Ibu bangun dari tidur tiba-tiba nafasnya susah. Atau Bapak Ibu bangun dari tidurnya tiba-tiba jantungnya terasa sakit karena denyutnya bermasalah. Maka Bapak Ibu akan merasakan betapa kenikmatan ini, nikmat Allah yang besar dan sebagainya. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah dari fitnah kehidupan. Karena setiap aktivitas itu akan memberikan nilai dan dimintai pertanggungjawaban, Bapak Ibu sekalian. Setelah datangnya hari kiamat, maka seluruh aktivitas kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Subhanallah. Maka berilmu kepada Allah dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Allah yang mengetahui hal itu menegaskan kepada kita di materi-materi yang telah lalu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Kita berlindung kepada Allah, khawatir saat ajal itu datang kita mendapatkan su'ul khatimah. Dan yang berikutnya kata Rasulullah, berlindunglah kepada Allah dari apa? Dari keburukan fitnah Dajjal. Mari kita lihat ya, seperti apa fitnah Dajjal itu. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan terlihat sampai ke belakang. Ya, Dajjal ini akan muncul dari Khurasan. Sebagian meyakini bahwa itu adalah daerah Iran, dari sebuah tempat yang bernama Yahudiyan. Dan yang mengejutkan Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian mencari daerah ini di Iran, ternyata sudah ada nama daerah ini di Iran. Kemudian Dajjal akan berkeliling selama 40 hari. Hari pertama seperti setahun, dikisahkannya begitu. Hari kedua seperti sebulan. Hari ketiga seperti seminggu, dan sisanya seperti hari-hari biasa. Artinya Dajjal ini benar-benar ya bisa memanfaatkan waktu untuk menemukan orang-orang yang beriman. Mengelilingi seluruh tempat kecuali Mekah dan Madinah, karena setiap pintu gerbangnya ada malaikat. Dajjal keluar dengan banyak makanan saat manusia dalam keadaan lapar, hingga ia disambut oleh orang-orang yang cinta dunia. Lagi nggak ada makanan, ya, lagi membutuhkan makanan, tiba-tiba Dajjal datang membawa makanan, hingga banyak orang-orang yang menanggalkan keimanannya, ya, kemudian dia menjadi pengikut-pengikut Dajjal. Kalau masuk jadi pengikutnya, maka lokasi tersebut akan subur, dan berlaku sebaliknya. Jadi ketika Dajjal datang, kemudian orang-orang mengikutinya, maka di mata mereka daerahnya tiba-tiba menjadi subur. Tapi kalau ada Dajjal datang, kemudian dia tidak mengikutinya, maka di mata mereka, begitu ya, daerah itu akan menjadi gersang. Ketika tiba di Madinah, tidak bisa masuk. Kemudian naik ke atas, kemudian berkata, apakah kalian lihat istana putih itu? Kemudian keluar pemuda terbaik di Madinah, kemudian dibunuh. Nah, ini tanda betul-betul dekatnya hari kiamat. Dajjal menghentakkan kakinya hingga Madinah terguncang dan mengeluarkan orang-orang munafik. Seleksi alam Bapak Ibu sekalian, mana yang munafik, mana yang beriman. Kemudian Dajjal menghentakkan kaki hingga Madinah terguncang dan mengeluarkan orang-orang munafik. Kemudian Dajjal menemui sebuah lokasi dan menunjukkan kekuatannya, memurtadkan pimpinannya yang diikuti oleh seluruh pengikut negerinya. Kemudian tiba di daerah Syam, tepatnya di Palestina, ya. Kemudian di Madinah muncullah seorang yang bernama Mahdi. Kemudian memimpin pasukan melawan Dajjal. Kebayang nggak Bapak Ibu sekalian dari urutannya tadi? Ya. Jadi ketika Dajjal tidak bisa masuk, kemudian dia mundur, kemudian memurtadkan negara-negara di luar Madinah. Nah, di Madinah sendiri muncullah seorang pemuda, ya. Seorang pemuda, yaitu Imam Mahdi, begitu ya, yang berani untuk memimpin pertempuran dengan Dajjal. Di perjalanan, begitu berhenti di masjid Menara Putih sholat asar, kemudian Isa alaihissalam turun. Jadi setelah datang ke Palestina,
Kalau tidak salah kisahnya begitu. Maka turunlah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Imam Mahdi menyerahkan kepemimpinannya. Kemudian ia berangkat ke Babulut. Dajjal keluar menghadapi pasukan. Kemudian Dajjal mati. Jadi Bapak Ibu sekalian, Dajjal ini akan mati. Tapi yang paling berat itu adalah fase di mana dia menguji orang-orang yang beriman. Baik, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenung ya. Bagaimana kalau hari itu datang kepada kita? Bagaimana kalau Dajjal datang kepada kita untuk menguji keimanan kita? Rasa-rasanya kita tidak akan lolos ya Bapak Ibu sekalian. Menghadapi sholat subuh ke masjid berjamaah saja, istiqomah baca Quran saja, tidak. Baik dalam sedekah saja, tidak. Bersabar dengan ujian yang kecil saja, tidak. Lalu bagaimana jika Dajjal itu benar-benar datang? Setelah itu, setelah Dajjal mati, maka muncullah masa kejayaan Islam. Ada yang mengatakan kurang lebih 7 tahun, ada yang mengatakan kurang lebih sekian tahun, wallahu a'lam, gitu ya. Setelah itu ditiupkanlah angin dari Yaman. Jadi di masa kejayaan Islam, orang-orang yang telah lolos dari ujian Dajjal ini akan ya meninggal dunia dengan tiupan angin dari Yaman. Maka selamatlah orang-orang yang beriman. Nah, sisanya berarti itu orang-orang yang tidak lolos begitu ya dari ujian fitnah Dajjal. Nah, yang tidak lolos dari ujian fitnah Dajjal ini akan merasakan ketirnya kehancuran dari hari kiamat. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian kita bicarakan, lalu bagaimana kita berlindung dari fitnah Dajjal? Yang pertama, menguatkan akidah. Menguatkan akidah, menguatkan ikatan kita dengan Allah, menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya kita menguatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berpegang teguh dengan ajaran Islam. Sedangkan ulama ada yang mengatakan bahwa akan sampai satu masa di mana orang memegang ajaran Islam itu seperti memegang bara api di tangannya. Panas begitu ya. Da ayeuna ge tanda-tanda tos aya. Ibu tekenging nyandak riba haram dalam teu nambut moal gaduh atuh Pak abdi teh. Jadi memegang ajaran Islam teh bakal terasa berat karena kaitannya nanti dengan apa? Dengan kepentingan. Entong pacaran ya. Tapi Pak kan abi resep gitu. Iya. Seperti itulah yang disampaikan bahwa suatu saat nanti akan ada masa di mana memegang ajaran agama itu seperti memegang bara, begitu ya, panas. Kita tahu ini haram, tapi kita tidak meninggalkannya. Kita tahu ini baik, tapi kita tetap saja meninggalkannya. Sedekah, bukankah kata Rasul kita tidak akan pernah miskin dengan sedekah? Tapi kenyataannya banyak orang yang tidak bersedekah karena takut miskin. Maka Bapak Ibu sekalian berpeganglah teguh dengan ajaran Islam ini. Laksanakan seluruh perintahnya, tinggalkan seluruh larangannya agar kita bisa berlindung dari fitnah Dajjal. Yang ketiga, ya, kita memohon perlindungan kepada Allah dengan doa yang tadi. Kita berlindung dari fitnah Dajjal. Ini cara yang ketiga. Kita memohon kepada Allah untuk dilindungi dari fitnah Dajjal. Yang keempat, hadis riwayat Muslim, menghafalkan surat Al-Kahfi. Jika berat, hafalkan 10 ayat pertama. Jika itu susah, coba hafalkan 10 ayat terakhir. Kalau bisa menghafalkan seluruhnya tentu lebih baik. Kemudian yang kelima, begitu ya, kita menjauhi Dajjal. Karena Dajjal itu sebagian ulama mengatakan bukan hanya makhluk, tapi Dajjal ini adalah sebuah pesan. Ketika akidah sudah mulai rusak, ketika ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka itu pun adalah Dajjal. Maksiat-maksiat itu adalah Dajjal. Apa yang kita anggap surga, padahal itu nerakanya Allah, itu adalah Dajjal. Begitu. Maka jauhi itu semua. Kita ambil kesimpulan Bapak Ibu sekalian. Keimanan kepada hari akhir yang benar itu mencakup 3 hal pokok. Apa saja? Yang pertama, mengimani adanya hari kebangkitan. Sekali lagi, setelah hari kiamat itu terjadi, setiap orang akan dibangkitkan, ya.
Yang kedua, iman kepada hari akhir itu pokoknya adalah mengimani adanya hisab atau perhitungan. Jika hari ini Bapak Ibu ada dosa yang masih bisa Bapak Ibu sembunyikan ya. Bapak Ibu yang pernah meninggalkan sholat dan orang lain tidak tahu kalau Bapak Ibu pernah meninggalkan sholat. Bapak Ibu yang pernah mencuri-curi kesempatan ya untuk melihat yang haram, padahal orang lain tidak tahu bahwa Bapak Ibu melihat yang haram. Saya tanya, apakah di akhirat nanti Bapak Ibu masih bisa menyembunyikan dosa-dosa itu? Jika tidak, takutlah kepada Allah, karena hari kiamat itu pasti terjadi, dan setelah hari kiamat terjadi, hisab itu benar-benar akan datang kepada kita. Dan yang terakhir, ya, iman kepada hari akhir juga adalah meyakini bahwa akan ada surga sebagai balasan bagi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan adanya neraka ya untuk balasan orang-orang yang mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, terakhir saya ingin kembali Bapak Ibu melembutkan hatinya dengan dalil-dalil tentang neraka. Kenapa neraka yang dipilih? Karena doa-doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah mengajarkan doanya begitu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebaikan di dunia, memohon kebaikan di akhirat, dan jauhkan aku dari neraka. Allah tidak mengajarkan, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebaikan di dunia, memohon kebaikan di akhirat, dan masukkan aku ke dalam surga. Tidak demikian. Tapi kalimat yang dipilih, dan jauhkan kami dari api neraka. Kenapa? Karena sekali lagi Bapak Ibu sekalian, neraka itu tidak main-main. Tolong Bapak Ibu sekalian, kembali kita lihat dalil-dalil tentang neraka dengan hati yang bersih, dengan hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat dan renungkan. Perbanyak istighfar Bapak Ibu sekalian.
seorang anak lagi untuk minum. Ketika itu mereka meminta kepada Allah SWT, ya syarab, ya istrinya, ya wahai Allah, minum, berikan kami minum, kerongkongan kami sering. Wahai Allah, tidak ada minum di sana. Sejenak perbanyak istighfar Bapak Ibu sekalian. Astagfirullahaladzim. Mari kita ulang kalimat terakhir. Jangan pernah berani dengan nerakanya Allah, sebab kita tidak akan pernah sanggup untuk menderita di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, iman kepada hari akhir ini akan memberikan kekuatan kepada kita untuk berhati-hati dalam setiap sikap kita. Karena sesungguhnya setiap sikap kita itu akan dimintai pertanggungjawaban, dan hari pertanggungjawaban itu benar-benar akan datang kepada kita setelah datangnya hari kiamat. Sedangkan kiamat itu pasti datangnya, ciri-cirinya sudah ada di sekitar kita, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala.